Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita jumpa kembali di ibadah online hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang akan Bapak Ibu dengar akan mengubah kehidupan Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul Mengapa saya tidak menerima penggenapan janji Tuhan. Ini adalah satu pertanyaan klasik dan pertanyaan terbesar yang banyak dialami oleh orang-orang percaya. Sering banyak orang konseling kepada saya dan bertanya, Bu Pendeta, kenapa ya? Kok janji Tuhan belum digenapi dalam hidup saya? Kok suami saya belum kembali kepada saya? Kok keuangan saya masih morat-marit? Kok anak saya belum berubah? Suami saya, istri saya, mertua saya, ipar saya, bisnis saya, kok masih sama ya? Bahkan makin berantakan. Ini menjadi pertanyaan banyak orang percaya, mengapa saya tidak menerima penggenapan janji Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-7 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat ini jelas berkata bahwa memintanya dalam iman sama sekali jangan bimbang. Yang membuat orang percaya kita anak-anak Tuhan tidak menerima dan mengalami penggenapan janji Tuhan adalah karena kita bimbang. Ini yang dialami oleh para murid Yesus, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah berkata kepada murid-muridnya, hai kamu yang kurang berdoa, hai kamu yang kurang puasa, hai kamu yang kurang memberi, hai kamu yang kurang melayani. Tapi Tuhan Yesus selalu berkali-kali berkata kepada murid-muridnya, hai kamu yang kurang percaya. Kebimbangan adalah penghambat untuk kita mengalami penggenapan janji Tuhan. Ayat ini berkata, orang yang bimbang sama seperti gelombang laut. Ya, hatinya cemas, panik, tidak tenang, terombang-ambing. Itu yang menyebabkan banyak umat Tuhan tidak mengalami penggenapan janji Tuhan. Kenapa? Karena bimbang, saudara. Ayo angkat tangan kita sama-sama hari ini, katakan sadar ya. Apakah saya bimbang? Ini pertanyaan yang penting, bukan bertanya terus mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya, atau mengapa Tuhan kok saya tidak mengalami janji Tuhan. Bukan itu lagi yang ditanya. Tanya sama diri Bapak Ibu sendiri, mengapa saya bimbang? Mengapa saya ragu? Kenapa saya khawatir? Itu pertanyaan yang jauh lebih penting, saudara. Ya, karena akar dari masalah kita adalah kebimbangan dan keraguan kita. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan, saudara. Ayo Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun Anda berada, katakan kepada orang di sebelah kanan kirimu, percayalah kepada Tuhan. Hey, ya, percayalah kepada Tuhan. Lebih keras lagi katakan, suamiku, istriku, anakku, percayalah kepada Tuhan, saudara, dengan segenap hati. Saudara, apa artinya percaya dengan segenap hati kepada Tuhan? Sama sekali jangan bimbang. Ya, sama sekali tidak bimbang, percaya yang utuh, percaya yang bulat. Sepenuhnya kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Artinya apa? Tetap percaya sekalipun ya keadaannya tidak berubah, kondisinya semakin buruk. Ya, contohnya siapa, saudara? Abraham. Ya, sekalipun ia sudah tua, rahim Sarah sudah tertutup. Ya, tetapi terhadap janji Allah Abraham tetap percaya dan dia tidak bimbang. Bahkan dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk Abraham percaya, saudara, dia tetap percaya. Ketika dia melihat bintang di langit, pasir di tepi pantai, dan bahkan dia berkata kepada dirinya, aku bapa bagi banyak bangsa. Wow, anak satu aja nggak punya, saudara ya, tapi ngomongnya
Kalau kita lihat kehidupan Abraham zaman dulu, saudara, itu seperti orang gila, nggak waras ya. Dia berkata, ya aku bapa bagi banyak bangsa. Padahal anak satu aja tidak ada, saudara. Ini baru percaya dengan segenap hati. Sekalipun, saudara, Anda ada ekspresi tetap bersuka cita sekalipun. Ya, seperti Habakuk, saudara ya. Bagaimana sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Wow, ini baru percaya dengan segenap hati, saudara. Aduh, Bu Sandy, bagaimana? Bisnis saya sudah setahun nggak jalan, Bu. Bahkan nggak bergerak sedikit pun, ya. Aset saya sudah semakin habis, Bu. Apa yang bisa saya pegang lagi dalam hidup saya? Kalau Anda masih ngitung-ngitung aset, cek deposito, tiap detik, tiap menit Anda masih berhitung-hitung terus, ya Anda imannya pasti akan goncang. Ya, Anda nggak akan bisa percaya dengan segenap hati kalau melihat kondisi Anda. Nah, ini disinilah, saudara, bagaimana, saudara, iman kita tuh pasti akan diuji. Pada waktu Tuhan memberikan janjinya, itu tidak langsung terjadi digenapi saat itu juga, saudara. Butuh waktu, butuh proses. Di dalam proses inilah yang seringkali tanpa sadar Anda terjebak lagi di dalam kebimbangan, keraguan. Udah terlalu lama ini, Bu Pendeta, udah terlalu lama. Mau sampai kapan? Saya sedikit lagi mati, Bu, mati. Ya jadilah menurut imanmu, saudara. Kalau engkau bimbang, kau tidak akan pernah menerima apapun dari Tuhan. Ya, sama sekali tidak bimbang itu artinya juga apa, saudara? Tetap taat walaupun berat. Ya, seperti kisah Simon Petrus. Ya, pergilah ke tempat yang dalam. Aduh Tuhan, sudah semalam-malaman aku mencari ikan, aku nggak dapat apa-apa, Tuhan. Ayo. Ya, ini yang saya dan suami juga alami, saudara, di masa sulit kami, di tengah kami memiliki kondisi hutang. Ya, kami bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya kami menyelesaikan hutang-hutang kami. Ya, gaji 3 juta, hutang 15 juta, mau mikir sampai 7 keliling pun, saudara, nggak akan ada solusi. Mau datang ke pakar keuangan manapun, tetap tidak akan ada solusi. Nah, masa Anda mesti ngalamin dulu peristiwa yang sampai udah datang kemana-mana nggak ada solusi, baru percaya dengan segenap hati? Apakah mesti seperti itu, Bapak Ibu? Baru Anda, ya udahlah, nggak ada lagi nih yang bisa saya datengin, nggak ada lagi nih yang bisa nolong saya, nggak ada lagi nih harapan dan sedikit titik cerah, baru gitu mau percaya? Ya jangan sampai seperti saya dan suami dulu, saudara. Ya, akar masalah saya dan suami punya problem keuangan adalah kami bimbang tentang masa depan kami. Kami mulai berhitung-hitung, aduh kita berdua full time di gereja, mau beli susu anak 1 kaleng aja mikir 7 keliling susahnya. Teman saya belanja 15 menit, pada waktu kita belanja bareng 15 menit gerobaknya itu, saudara ya, dorongan belanjanya itu 2 udah penuh. Saya mau beli 1 aja sejam, nggak beli-beli, saudara, saking kebanyakan mikir. Susu yang mana yang harus saya beli, duit saya terbatas. Nah, gara-gara peristiwa beli susu itu, saya mulai bimbang, saya mulai ragu, saya mulai tidak percaya. Bagaimana Tuhan masa depan saya? Punya 1 anak mau beli 1 susu aja kok susah. Nah, ketika saya bimbang, saya ragu, mulai masuklah, saudara ya, yang buat saya pada waktu itu ide-ide kreatif. Tapi sebenarnya ide-ide kreatif itu muncul, saudara, dari ketidakpercayaan saya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ide kreatif itu bisa muncul karena saudara memang sudah punya iman yang benar. Tapi ada juga ide kreatif yang muncul karena Anda saking nggak percaya. Ya, akhirnya muncul juga ide-ide kreatif. Tapi menyimpang. Pada akhirnya menyimpang. Ya, dan saya melakukan bersama suami hal-hal yang tidak di dalam perkenanan Tuhan, saudara. Walaupun saya melakukan bisnis dengan jujur, saya melakukan semua prosesnya, tapi Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena saya menyimpang dari panggilan saya. Kenapa saya menyimpang? Karena saya bimbang, karena saya khawatir. Makanya hidup kami kacau, Bapak Ibu. Ya, taat walaupun
sekalipun berat saudara. Nah waktu kami sadar, waduh ini udah benar-benar udah jatuh ketiban tangga pula ini saudara ya. Hutang bertubi-tubi saudara ya. Aduh hidup gak tenang, hidup punya utang tuh gak enak, gelisah, jantung berdebar-debar saudara. Disitulah ya suara Tuhan jelas berkata, karena kamu terlalu khawatir, kamu tidak percaya akan hidupmu, akan masa depanmu. Saya dan suami bertobat saudara. Saya kembali taat kepada perintah Tuhan, kembali kepada panggilanku. Aku memanggilmu untuk melayani aku sepenuh waktu. Itu perintah buat saya dan suami. Sekalipun berat, masih banyak juga pada saat itu bisnis-bisnis yang menjanjikan yang bisa kami kerjakan saudara. Ya, tapi dengan memang masalah keuangan yang sudah banyak, kasus hutang ini saudara, kami akhirnya stop saudara ya. Mau sampai sejauh mana lagi ini hutang kami kalau kami lanjutkan. Dan kami kembali menenangkan hati kami, mencari perintah Tuhan. Dan pada waktu Tuhan bilang, kembali layanilah aku. Lakukanlah panggilanmu di dalam aku sepenuhnya. Dan kami taat, walaupun berat, tidak ada jaminan. Tapi kami taat saudara, hari ini kami menikmati penggenapan janji Tuhan. Saudara kalau bekerja di kantor itu atau kita melakukan bisnis itu enak ya, semuanya sudah dijamin di depan. Kalau bapak dan ibu punya proyek, oh proyek 1M, untungnya berapa? Udah bisa hitung kan? Oh kamu dapat sekian keuntungannya. Atau bapak ibu bekerja di kantor, oh kamu bekerja dari jam 9 sampai jam 5, gaji setiap bulan sekian, bonus sekian, nanti ada reward komisi lagi. Ya itu jelas. Tapi untuk kami yang panggilan sepenuhnya melayani Tuhan, saudara, memberi hidup, kami tidak ada jaminan secara apa yang akan kami terima nantinya. Nah itu yang membuat saya kadang-kadang membanding-bandingkan dengan dulu. Saya bekerja kok begini jelas. Kok saya melayani Tuhan kok jadi nggak jelas. Itu yang buat saya ragu saudara. Sampai saya pengaruhi suami saya juga untuk keluar dari panggilan. Nah itu bahayanya kalau suami istri saudara. Satu bimbang bisa mempengaruhi yang satunya. Ini hati-hati karena suami istri itu punya yang namanya kesatuan saudara. Satu bimbang bisa melemahkan pasangannya. Makanya harus salah satu tetap teguh imannya di dalam Tuhan saudara ya. Nah jadi sama sekali tidak bimbang artinya tetap taat walaupun ya. Sama sekali tidak bimbang juga artinya apa? Tetap jujur dan hidup kudus walaupun ya di depan mata ya ada daging yang siap disantap saudara ya. Wah komisi menggiurkan ya, tapi itu semuanya suap saudara. Hati-hati saudara ya. Nah ini seperti siapa? Contohnya Yusuf. Di depan mata Tante Potifar selalu menggoda dia setiap saat saudara. Yusuf. Waduh saudara, kalau Yusuf saat itu tergoda lain ceritanya saudara. Tapi kita belajar Yusuf tetap hidup jujur, hidup kudus walaupun ya saudara ada godaan di depan matanya. Dia lari, bukan lari di tempat ya bapak-bapak. Ini ya untuk bapak-bapak waspada saudara ya. Oh karena tahta, karena tawaran jabatan ya, Anda bisa goncang imannya. Begitu di depan mata ada duit ya, ada perempuan ya yang bisa memberikan jawaban mungkin, memberikan proyek-proyek yang besar. Banyak bapak-bapak juga jatuh karena hal ini. Saudara tetap percaya dengan segenap hati dan sama sekali tidak bimbang artinya adalah tetap jujur dan hidup kudus walaupun di depan mata godaan itu begitu menggiurkan saudara. Sama sekali tidak bimbang artinya juga apa saudara? Tetap memuji Tuhan sekalipun. Aduh bu, blank bu. Aduh banyak saudara ya orang konseling sama saya. Aduh Bu Sandy kok ya blank. Baca firman tuh ya udah atas bawah. Satu perikop, satu ayat diulang-ulang kok blank. Aku kok nggak dapat apa-apa bu. Mau doa juga kok rasanya berat, kosong, hampa. Saudara, sama sekali tidak bimbang artinya. Apapun perasaanmu, mau blank kek, mau gak dapat apa-apa kek, mau kosong kek, mau hampa kek, tetap memuji Tuhan. Seperti Paulus dan Silas di dalam penjara, tengah malam, ya mereka memuji-muji Tuhan. Sampai itu pintu penjara semuanya, saudara ya, lepas, bebas saudara. Ya. Justru di saat saudara tidak ada perasaan mood untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk berdoa, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan. Saat yang paling terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan itu di saat Bapak Ibu sedang blank. Ya, sekali lagi saya katakan, momen yang terbaik, saat yang terbaik untuk Bapak Ibu dan saudara semuanya memuji dan menyembah Tuhan adalah di saat saudara lagi blank, gak mood. Ya. Sepertinya perasaannya kosong, gak dapat apa-apa. Tapi disitulah terobosan saudara akan terjadi jika Anda tetap memuji dan menyembah Tuhan. Apapun kondisi Anda, di saat Anda tidak mood, blank, tetaplah
memuji Tuhan. Ada kuasa ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Saya bersyukur, saudara. Ya, selalu saya ulangi kesaksian ini. Mama saya selalu katakan, Sandy, Mervin, Reki, Heski, kalian semua pasti jadi hamba Tuhan. Ya, jadi pendeta. Wah, saudara ya. Wah, mama saya tidak bimbang, tidak ragu. Padahal kenyataannya saya perokok, pemabuk, pejina. Adik saya 3 juga seperti itu. Hidup kami hancur. Tapi mama saya tetap berkatakan, saudara, kalian pasti akan jadi hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Dan hari ini semuanya terjadi, saudara. Kenapa semuanya terjadi? Apa karena mama saya lebih hebat dari bapak ibu saudara? Tidak, mama saya tetap mempercayakan dirinya kepada Tuhan dan mempercayakan masa depan anak-anaknya kepada Tuhan. Dan akhirnya semua itu digenapi, dialami oleh mama saya. Dia menikmati masa tuanya dengan menyaksikan anak cucunya melayani Tuhan. Kunci menerima penggenapan janji Allah adalah percaya dengan segenap hati, saudara. Sama sekali tidak bimbang. Saudara, sadarlah bahwa ketidakpercayaan kita itu menggusarkan, menjengkelkan, dan mendukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus dalam Lukas 9 ayat 41 berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu?" Satu hari Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Mari kita pergi ke seberang danau." Lalu ketika dalam perjalanan, saudara, Tuhan sudah berfirman. Dan kalau Tuhan sudah berfirman, kita ke seberang danau, artinya ke seberang danau, saudara. Karena apa yang Tuhan firmankan, itu pasti terjadi. Dan di tengah danau, saudara, datanglah angin badai. Dan Tuhan Yesus tidur di kapal itu. Lalu murid-murid Yesus menjadi begitu takut dan membangunkan Yesus dengan berkata, "Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Bukankah itu yang sering terjadi, saudara? Tuhan sudah berfirman kepada kita, tetapi dalam perjalanan hidup kita seringkali terjadi badai, goncangan. Bagaimana reaksi kita? Takut. Lalu kita berkata-kata seakan-akan Tuhan tidak peduli kepada kita. Lalu bagaimana reaksi Tuhan? Matius 8 ayat 26, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Wajar dong Tuhan, kita takut. Kita ini di tengah badai. Apakah tidak wajar kalau kita takut, kita khawatir, kita gelisah? Kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam hidup kita dan kita masih takut, maka ketakutan itu adalah ketakutan yang tidak wajar di mata Tuhan. Karena apa, saudara? Karena ketakutan itu adalah tanda ketidakpercayaan kita. Mengapa Tuhan jengkel, bahkan marah atas ketidakpercayaan kita? Efesus 1 ayat 3 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga." Alkitab firman Allah yang hidup berkata, betapa kita memuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat surgawi karena kita milik Kristus. Tuhan telah memberkati kita, bukan akan memberkati kita. Jadi Anda harus menyadari ini. Sesungguhnya Anda tidak perlu lagi meminta Tuhan memberkati Anda, karena Tuhan telah memberkati Anda. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, bukan akan sembuh, saudara. Itulah yang dialami oleh Mike Hess. Kalau Anda dengar khotbah saya minggu lalu tentang kesaksian dari Mike Hess, ketika dia mengalami tumor di dadanya tambah besar, dia bimbang, saudara. Sampai satu titik dia menyadari bahwa dia telah disembuhkan oleh Tuhan. Dan dia tidak perlu lagi meminta Tuhan menyembuhkan dia, karena Tuhan telah menyembuhkan dia. Karena kepercayaannya itu, saudara, dia bertindak sebagai apa? Orang yang sehat. Coba bayangkan, saya telah memberikan
benda ini atau sebutlah handphone ini kepada Anda. Lalu Anda datang kepada saya berkata, Pak Doni, tolong dong berikan handphonenya kepada saya. Bagaimana reaksi saya? Pak, saya sudah berikan handphonenya kepada Bapak. Tapi iya Pak, saya tahu Pak, tapi tolong dong Pak, saya berikan dong handphonenya. Pak, saya sudah berikan kepada Bapak. Iya Pak Doni, saya ngerti Pak, tapi tolong Pak berikan kepada saya. Itulah yang terjadi, saudara. Saya sudah ada di Jakarta. Apakah saya perlu khawatir, gelisah kalau saya tidak di Jakarta? Saya sudah di Jakarta, itu kebenarannya. Apakah saya perlu lagi berusaha ke Jakarta? Saya sudah ada di Jakarta. Tuhan berkata, anakku, kamu telah sembuh. Jadi satu-satunya yang membuat Anda dan saya tidak mengalami apa yang Tuhan telah berikan, apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita adalah ketidakpercayaan kita. Matius 13 ayat 58 berkata, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ketidakpercayaan Anda dan saya membatasi kuasa Tuhan menjadi nyata di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Ibrani 3 ayat 19, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Anda dan saya tidak dapat masuk ke dalam penggenapan seluruh janji Allah. Karena apa? Ketidakpercayaan. Mengapa Anda kurang percaya? Bimbang. Karena Anda dan saya masih bersandar kepada pengertian sendiri. Selama kita masih bersandar pada pengertian kita sendiri, bukan kepada pengertian Tuhan, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah dapat percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan selalu bimbang. Sehingga jangan harap orang yang demikian, orang yang bimbang, dapat menerima sesuatu dari Tuhan. Yang tersulit bagi Tuhan bukanlah menolong, menyembuhkan, atau memulihkan hidup kita, tetapi mengubah pengertian kita. Karena itu pengertian adalah sesuatu yang paling Tuhan ingin kita minta dan berikan dalam hidup kita. Hari ini saudara, berdoa bukan supaya Anda minta disembuhkan atau minta ditolong, tapi berdoa supaya Tuhan memberi Anda pengertian. Oleh sebab itu Paulus berkata, aku berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Minta Tuhan mencelikan mata hati Anda, pengertian Anda. Sehingga Anda tidak lagi hidup dengan pengertian Anda sendiri, tapi Anda hidup dengan pengertian Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita mengerti, yang membuat kita dapat menerima dan mengalami penggenapan semua janji Tuhan, saudara? Lewat firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar, saudara dengar hari ini, saudara dapat pencerahan gitu loh. Dapat pengertian. Saudara suka ya mengalami kalau lagi berbicara dengan pasangan ya. Atau dalam batin kita suka ngomong begini ya. Kamu kok yang gak ngerti-ngerti sih? Ayo Bapak Ibu suka ngomong begitu gak? Ya, kamu kok gak ngerti-ngerti sih? Ya kan? Sebenarnya Bapak di surga Tuhan juga suka gitu. Aduh anakku, kamu kok yang gak ngerti-ngerti sih? Sudah berulang kali kisah-kisah di Alkitab itu kurang apa Bapak Ibu ya, dari kejadian bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir sampai kedatangan Tuhan Yesus, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus naik ke surga. Oh, kisah para rasul, bagaimana murid-murid Yesus dipakai luar biasa mengadakan ya tanda-tanda mujizat yang begitu dahsyat. Kok kamu masih nggak ngerti-ngerti sih? Ya. Sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka ngomong begitu sama pasanganmu, kok gak ngerti-ngerti sih? Tuhan juga hari ini ngomong begitu sama kita. Anakku, kok gak ngerti-ngerti sih? Aku mesti menunjukkan apa lagi terhadap kamu? Katakan sama-sama, mengerti. Kalau Anda tidak pernah mengerti dan memahami firman Tuhan, Anda gak akan dapat apa-apa dari kuasa firman Tuhan itu. Ibrani 11 ayat 3 berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.
Artinya apa saudara? Ada kuasa dalam perkataan firman Allah. Roma 9 ayat 28 berkata, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Saya katakan sekali lagi saudara, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Katakan sama-sama, sempurna, segera. Amin. Siapa di sini Bapak Ibu percaya bahwa apa yang telah Tuhan firmankan dalam kehidupan Bapak Ibu akan Tuhan lakukan atas hidupmu sempurna dan segera? Angkat tanganmu. Dalam nama Yesus saya berdoa hari ini. Bapak Ibu, engkau yang mengangkat tangan, engkau mendapatkan pengertian yang benar dari Tuhan. Roh Kudus menyingkapkan kebenaran dalam hidupmu, sehingga hidupmu tidak akan pernah menjadi sama lagi saudara. Tuhan tidak melakukan apa yang kita ingin atau doakan saudara. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak melakukan apa yang kita inginkan atau doakan, tetapi apa yang Ia telah firmankan dalam hidup kita. Roma 4 ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Allah yang berkuasa saudara. Sekalipun saudara tidak ada backingan, saudara tidak ada penopang yang orang-orang hebat di samping kanan kirimu. Oh, jangan pernah saudara mengecilkan kuasa Tuhan saudara. Mau sekalipun saudara sekarang punya backingan yang kuat, kayak orang punya tinggi jabatan yang membackup saudara, kalau Tuhan gak membackup saudara, tetap saudara ya gak akan kemana-mana saudara. Tapi sekalipun kita tidak ada backingan yang kuat saudara, oh gak punya teman-teman kenalan terdekat yang punya ini, punya itu, punya jabatan ini, bisa mendukung kita, gak apa-apa. Karena Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan saudara. Hal kedua yang Tuhan mau kita mengerti adalah manusia dirancang Tuhan untuk hidup dari perkataan firman Allah. Tuhan sudah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Itu adalah lambang keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dengan mujizat saudara, dengan perbuatan yang ajaib dan dengan darah anak domba. Tuhan sudah menyelamatkan Anda dan saya. Tuhan sudah membawa kita keluar dari dunia yang gelap ini. Untuk apa? Untuk kita masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu penggenapan seluruh janji Allah di dalam hidup kita di bumi ini. Tetapi masalahnya adalah banyak anak Tuhan tidak mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka. Dalam keuangan, kesehatan, keluarga mereka. Karena apa saudara? Karena pengertian mereka salah. Ulangan 8 ayat 3 berkata, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Perlu 40 tahun di padang gurun untuk membuat bangsa Israel mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala perkataan yang diucapkan Tuhan. Anda harus menyadari bahwa manusia pada mulanya dirancang untuk hidup dari perkataan-perkataan Tuhan. Di Taman Eden, manusia, Adam dan Hawa, mereka makan juga dari buah dari pohon-pohon yang lain, tetapi pohon yang terutama yang harus mereka makan supaya mereka dapat hidup adalah buah dari pohon kehidupan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Kita perlu makanan-makanan jasmani, saudara. Nasi, sayur, mayur, buah-buahan. Tetapi semua makanan itu bukanlah sumber kehidupan kita yang sesungguhnya. Firman Allah lah, pohon kehidupan itulah sumber kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ini yang unik, saudara. Dalam Kejadian 3:11 dikatakan firman-Nya, siapa yang mengatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Manusia dari sejak semula dia diciptakan secara fisik memang sudah telanjang, saudara. Tetapi Adam dan Hawa tidak menyadari keadaan fisik tubuh mereka. Karena mereka sadar mereka yang sesungguhnya adalah roh mereka. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa mereka itu telanjang. Sehingga mereka tidak pernah tahu kalau mereka itu telanjang. Tetapi ketika mereka makan buah yang Tuhan larang, yaitu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, manusia tahu
bahwa mereka itu telanjang. Dan Tuhan bertanya, siapa yang mengatakannya kepadamu bahwa kamu itu telanjang? Diri mereka sendiri. Jadi, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak punya sumber informasi yang lain. Hanya satu, perkataan Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, pikiran mereka terbuka untuk sumber informasi yang lain, yaitu dari dirinya sendiri, dari perkataannya sendiri. Jadi itulah yang membuat manusia binasa, saudara. Sakit, mati, susah, menderita hidupnya. Karena mereka sejak jatuh dalam dosa, tidak lagi hidup dari apa yang Tuhan katakan, tetapi dari apa yang mereka katakan sendiri. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63-64, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ketidakpercayaan kita kepada perkataan Tuhan itu membuat perkataan Tuhan, firman Tuhan yang penuh kuasa tidak berdampak kepada kita. Karena itu saudara, Anda harus membangun satu pengertian yang baru dalam hati dan pikiran Anda. Bahwa kita hidup dari perkataan-perkataan Tuhan. Amsal 4 ayatnya yang ke-20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Karena itu saudara, sadarlah bahwa kita hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu penting sekali Anda setiap hari merenungkan, memperkatakan, mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Dan itu akan menjadi sumber kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh hidupmu. Apa yang kita lihat telah terjadi lebih dahulu dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kenyataan hidup yang sesungguhnya bukanlah apa yang terlihat, tetapi apa yang tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Nah, kalau saudara tidak dapat pengertian, ini memang nggak akan nyambung, saudara. Ya. Makanya orang benar itu memang hidupnya dengan iman, saudara. Kenapa, saudara? Karena mata Anda itu bisa menipu Anda. Nih, saya kasih contohnya. Siapa yang lebih besar kalau saudara melihat gambar ini? Ya. Padahal aslinya, yang mana yang lebih besar? Coba saudara lihat gambar ini. Siapa yang lebih besar? Ya. Mata Anda itu bisa menipu, saudara. Hati-hati dengan apa yang Anda lihat. 2 Korintus 5 ayat 7 Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Perkataan firman Allah sesungguhnya jauh lebih dapat dipercayai daripada apa yang Anda dapat lihat dengan mata kita. Hari ini mungkin keadaanmu suami istri kau sedang bergumul, kau punya problem rumah tangga, kau punya problem keuangan, hutang yang begitu banyak, penyakit yang secara medis mungkin tidak dapat disembuhkan. Itu secara kenyataan yang Anda lihat. Tapi apakah hari ini saudara engkau mau memilih untuk melihat apa yang tidak bisa Anda lihat dengan mata Anda, yaitu perkataan Tuhan. Tuhan berkata hari ini, bagi engkau yang sakit oleh bilur Tuhan Yesus, engkau telah sembuh. Kalau Anda percaya dengan segenap hati Anda akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Anda akan sembuh dari penyakit Anda. Kalau engkau punya banyak hutang, kau bangkrut, kau tidak punya harapan secara masa depan dan keuangan. Tapi kalau engkau mau mempercayakan hidupmu kepada perkataan Tuhan, maka semua yang gelap dalam hidupmu bisa menjadi terang hari ini. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Perkataan firman Allah sesungguhnya jauh lebih dapat dipercayai daripada apa yang Anda dapat lihat dengan mata Anda, saudara. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hari ini saya berdoa, Anda semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini mendapat terobosan, pencerahan, pengertian daripada Tuhan. Roh Kudus mengubah kehidupan Anda hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah kepercayaan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kau sedang melatih kami untuk melihat dengan apa yang tidak dapat kami lihat dengan mata jasmani kami.
kami, tapi kami boleh melihat dengan mata iman kami. Kami percaya apa yang sesungguhnya terjadi bukan apa yang kami lihat secara kenyataan hidup kami Tuhan, tetapi Engkau telah mengerjakan segala sesuatunya bagi kami dengan sempurna dan segera Tuhan. Kami mau Tuhan kembali hari ini mempercayakan hidup kami kepadamu, percaya dengan segenap hati kami, dan kami mau bertobat Tuhan untuk tidak mengandalkan pengertian kami sendiri. Kekacauan, kegelapan, kehampaan, kehancuran saat ini boleh terjadi dalam hidup kami, tapi endingnya, pada akhirnya kami melihat hari ini Engkaulah yang menang atas kami. Janjimu ya dan amin. Hari ini kami semuanya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, oleh kasih anugerah Tuhan kami menerima penggenapan janjimu Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin.